Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Mitra Banjarnegara. Hari ini kita ketemu untuk edisi Selasa 2 September 2025, di mana sesuai jadwal setiap Selasa minggu pertama sahabat kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, KPU Banjarnegara, menjadi teman setia setiap hari Selasa selama 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Alhamdulillah di studio untuk pagi hari ini saya sudah kedatangan, kalau pas ketemu di luar dulu sebagai teman media itu ya. Tapi sekarang udah jadi orang KPU, pegawai KPU, Mas Castro Suwito. Assalamualaikum Mas Castro. Waalaikumsalam Mas Bimo. Oke. Lama enggak ketemu, biasanya kadang-kadang ketemu di Serambi Dewan. Iya. Sekarang ketemunya di situ ya. Dulu sering keluyuran ya Mas Bimo. Kadang-kadang berpapasan di alun-alun dan lain sebagainya. Ini Mas Castro Suwito, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sosdikdi, Parmas dan SDM. Ya, betul. Menjadi komisioner KPU, anggota KPU sudah berapa lama ini Mas Castro? Berarti hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Iya, kami dilantik akhir Oktober 2023. Oke, kurang lebih hampir 2 tahun ya. Iya. Alhamdulillah kemarin sudah praktek di hajatan besar ya. Iya, alhamdulillah. Pemilu, pilkada. Iya, dua-duanya berjalan sukses di Banjarnegara. Dua-duanya berjalan sukses. Iya, ini nggak lepas dari peran semua pihak lah, termasuk dari teman-teman. Peran semua pihak ya. Ya, Sukses berarti termasuk jalannya juga adem ayem. adem ayem. Hasilnya juga tidak ada yang berkeberatan. Betul. Semuanya diterima oleh masyarakat. Semuanya lancar ya. Ya. Ini kalau bicara tentang sukses, tentang adem ayem, tema kita nanti kan tentang pendidikan pemilih berkelanjutan. Iya. Gampang lah. Kalau tema kan Mas Castro sudah hafal. Ini Mas Castro, dari pengalaman dulu kan sebelum di KPU tugasnya nyari berita, mengemas berita, menyebarluaskan berita gitu ya. Jadi asik mana sih jadi wartawan sama menjadi anggota KPU? Ya, masing-masing punya keasikannya sendiri ya. Masing-masing punya keasikan ya. Oke. Kalau kita wartawan kan duluan sering keluyuran gitu ya, berbaur dengan masyarakat ya. Iya ya. Pas lagi rame-rame ya ikut di situ lah ya. Ya, memantau karena kita tugas liputan kan. Informasi itu kan harus disampaikan pada masyarakat. Gitu. Tapi KPU juga kan sama juga kan sering keluar gitu, sekolah kemana-mana gitu. Ya, kita tugasnya juga sama di dalam bidang sosialisasi. Kita memang ya harus, namanya bersosialisasi kan, kita harus cair kepada masyarakat Pak, agar pesan-pesan demokrasi bisa sampai kepada masyarakat dengan baik. Oke, memasyarakat gitu ya. Mas Castro, hari ini pendidikan pemilih berkelanjutan. Kalau saya katakan sebagaimana yang kita tahu ya, meskipun tahapan pemilu Pilkada serentak 2024 kan udah berakhir. Ini ternyata KPU Kabupaten Banjarnegara tetap bekerja ya. Melaksanakan aktivitas diantaranya ya ini, pendidikan pemilih berkelanjutan. Bisa dijelasin mungkin Mas Castro gitu terkait dengan apa dan tujuannya? Ya tentulah supaya Mitra Banjarnegara tahu seperti apa pendidikan pemilih berkelanjutan itu, meskipun pemilu masih lama gitu. Oke Mas semua dan teman-teman Mitra Suara Banjarnegara. Jadi pemilu atau pilkada itu kan bukan proses, bukan hanya kegiatan yang sehari atau one day event yang cuma selesai nyoblos sudah, itu enggak seperti itu. Jadi ada siklusnya, kita ada pra pemilihan atau pre-elected, pas elected, terus ada post elected. Lah di pra ini ya berbagai kegiatan yang mempersiapkan untuk kegiatan pada masa pencoblosan. Masa pemilihan ini misalnya persiapan beberapa aturan, terus menyiapkan beberapa SDM yang dibutuhkan, itu ada masa pranya. Betul. Pada masa pemilihannya kita sudah mulai masuk ke pencalonan, verifikasi calon, sampai dengan pencoblosan dan penghitungan suara sampai ditetapkan. Itu masa electionnya. Yang terakhir adalah post election. Post election ini adalah masa setelah pencoblosan. Seperti sekarang ini kita bisa katakan ini masih anget-anget lah ya dengan hasil coblosan. Jadi
kita masa sekarang ini post election ini ya kita melakukan evaluasi, kita melakukan beberapa hal yang nanti bisa kita perbaiki untuk pemilihan selanjutnya. Iya, ya. Lah, uniknya dari seluruh siklus ini untuk tahapan untuk kegiatan pendidikan dan sosialisasi pendidikan pemilih ini adalah kegiatannya tidak terikat pada tahapan-tahapan itu. Jadi mengikat pada seluruh tahapan, pada seluruh masa periode komisioner atau KPU itu misalnya 5 tahunan berganti ya. Jadi ini kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini terus dilaksanakan gitu. Jadi itu mengikat. Lah, mengapa ini dilakukan? Karena kita juga paham ketika pemilu mungkin banyak dinamika karena berbagai pilihan. Juga ketika pasca pemilu kita juga ini mungkin kan sudah mulai ya, kita bisa mulai menilai bagaimana kualitas wakil rakyatnya, bagaimana pemimpinnya. Nah ini kan kita sudah mulai ya, karena mereka sudah mulai bekerja dan masyarakat juga sudah mulai menilai kualitasnya, kapasitasnya seperti apa. Lah pendidikan pemilih ini berada di sini adalah bagaimana menciptakan pemilih ini tahu hak-haknya. Jadi dia tidak jadi tidak sekedar datang ke bilik suara nyoblos terus selesai, tapi nggak sebatas itu, tapi masyarakat jadi tahu hak-haknya sebagai masyarakat juga sebagai pemilih. Seperti itu. Jadi tujuannya ya itu untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pemilihan. Jadi ternyata bukan cuma selesai ketika masuk di bilik suara. Kalau kemarin ya pas pemilu, pas pilkada serentak gitu ya. Tapi setelah itu juga tentu ikut memantau secara langsung lah. Bagaimana wakil-wakil yang sudah dipilih ataupun pimpinan yang sudah dipilih. Pendidikan pemilih berkelanjutan gitu ya. Ini kan mempunyai peran penting menciptakan kualitas pelaksanaan pemilu selanjutnya. Bisa dijelaskan kira-kira seperti apa ini, Mas Castro? Tadi sudah saya singgung di atas bahwa kenapa ini berkelanjutan, karena ini tidak terikat pada satu tahapan saja. Jadi memang itu yang keseharian KPU ya, itu menjadi tugas keseharian kita memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Mengapa ini menjadi penting? Karena ini akan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu, pentingnya hak mereka untuk disalurkan, bagaimana aspirasi mereka selama 5 tahunan itu dijalankan oleh wakil rakyat, oleh pemimpin-pemimpin eksekutif. Lah, itu menjadi penting sehingga masyarakat tidak hanya memandang bahwa pemilu ini sebagai rutinitas saja, 5 tahunan sekali, enggak seperti itu, tapi ini menjadi kesadaran kolektif. Bagaimana masyarakat setelah memilih dia apa yang bisa dilakukan terhadap pilihannya itu nanti ini akan menjadikan kualitas demokrasi kita akan semakin meningkat. Selain itu juga dengan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi, terhadap kepemiluan ini juga harapan kami juga menumbuhkan semangat voluntarisme atau kesukarelawanan. Yang akhirnya nanti juga menjadi menghasilkan pada partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Bagus ya. Partisipasinya bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga mungkin dengan adanya ketertarikan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Syukur mau jadi relawannya ya. Itu. Ya ini luar biasa lah. Meskipun pilkada pemilu sudah dilakukan, untuk pendidikan bagi pemilih berkelanjutan tak membuat loyo teman-teman dari KPU gitu ya. Tetap semangat. Selama ini yang banyak disasar ini ketika melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan, modelnya lebih banyak tatap muka atau mungkin dengan menggunakan sosmed yang dimiliki oleh KPU atau gimana, Mas Castro? Memang ada beberapa metode yang kami tempuh. Baik yang ada dua, secara umum ada dua macam, baik secara daring maupun luring. Daring kan kita punya beberapa platform media sosial. Kita punya Instagram, punya X, punya Facebook, kita juga ada website. Lah, ini menjadi media bagi KPU untuk memberikan informasi
melalui berbagai konten maupun berita dan informasi yang kita sebarkan kepada masyarakat. Ya. Tentu ini akan mungkin sifatnya ini akan searah saja, karena kadang ya mungkin masyarakat cuma membaca atau melihat itu, responnya mungkin tidak ditunjukkan di situ. Ya. Yang kedua adalah melalui luring. Ya ini yang tadi disampaikan melalui tatap muka. Ya. Tatap muka ini mungkin bisa ya kami mendatangi beberapa sekolah, kita terjun ke beberapa kegiatan masyarakat, juga misalnya ada komunitas-komunitas, kita juga bisa masuk ke situ. Yang ini juga kita harapkan juga partisipasi aktif dari masyarakat. Kami sangat terbuka, misalnya di kegiatan mengundang KPU untuk ngobrol-ngobrol tentang demokrasi seperti itu. Dan kami juga KPU juga terbuka buat masyarakat untuk datang. Kita punya rumah pintar pemilu. Di situ ada banyak dokumentasi dan yang berkaitan dengan kepemiluan. Jadi nanti itu bisa menjadikan sarana dan informasi bagi masyarakat yang ingin belajar kepemiluan, terutama bagi generasi muda. Ini yang ingin tahu lebih awal, nggak apa-apa, dari teman-teman SMA datang, mungkin bisa secara kolektif atau mungkin sendiri juga nggak apa-apa. Kita akan sambut dengan gembira. Ya. Mas Castro, pengalaman selama ini memberikan edukasi seputar pemilu kepada masyarakat. Pernah enggak sih ada request atau permintaan yang nyeleneh? Misalkan nama saya Yoga, saya warga Tunggara, minta tolong KPU, saya diajari jadi ketua KPPS atau jadi anggota KPPS biar nanti saya dapat proyek juga kalau ada ikut. Pernah ada yang seperti itu apa enggak ini Mas Castro? Ya pengalaman selama saya di KPU, secara umum respon yang terutama di generasi muda, di anak sekolah muda, itu responnya sangat bagus dan saya sering mendapati berbagai pertanyaan yang itu sangat kritis sekali. Sangat kritis sekali dan bahkan kami tidak menduga ada siswa SMP yang bertanya sejauh itu. SMP ada juga? Iya, karena kita juga masuk ke SMP juga, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan itu bagi kami sebuah indikasi bahwa sebenarnya generasi muda ini mulai perhatian, ada intensi terhadap demokrasi dan kepemiluan. Ini yang bagi kami ini menjadi trigger atau penyemangat. Ternyata generasi muda itu tidak secuek itu terhadap kepemiluan. Ya seperti itu Mas Bimo. Bagus. Jadi kalau dari SMA tadi sampelnya SMP saja ada yang melontarkan pertanyaan yang kritis. Itu ya. Ini salah satu contohnya bertanya tentang apa? Atau jangan-jangan Mas anggota KPU, saya nanti kepengen jadi bupati atau wakil, ini kira-kira apa yang harus saya kuasai, gimana? Ya, salah satu pertanyaan yang masih saya ingat ini bagaimana keresahan adik-adik di tingkat SMP ini terkait maraknya praktik politik uang. Politik uang. Ya, ternyata kan, memperhatikan juga ya. Mereka luar biasa. Jauh itu mungkin ya karena mungkin dari informasi dengar-dengar atau mungkin juga mengalami di lingkungan mereka karena kemarin di proses pemilu seperti itu. Jadi mereka menanyakan itu mengapa itu masih terjadi. Nah, bagaimana menghentikannya. Nah, seperti itu kan. Memang kan ini kan bagus mungkin kalau itu. kita ibaratkan yang sering banyak orang ngomong kan ini money politik ini kan seperti sewu seperti kentut ya. Iya, seperti sudah mendarah daging juga. Ada baunya tapi nggak tahu ini siapa gitu. Seperti itu. Nah, jadi bagi kami ini merupakan satu indikasi bahwa adik-adik di tingkat SMP pun punya kepedulian terhadap demokrasi, bagaimana menciptakan demokrasi yang bersih. Ya, tentu saja bagi kami ini juga harapan kami juga ini menjadi gambaran umum. Dan jawaban kami waktu itu kami sampaikan bahwa kalau itu memang susah dihentikan, ya minimal kamu jangan menerima. Jangan sebagai pelaku lah ya. Iya, karena kalau itu sebagai transaksi politik kan berarti kan melibatkan dua pihak. Ada yang memberi, ada yang menerima. Bagaimana menghentikannya ya jangan mau menerima itu. Itu paling simpel seperti itu. Itu si anak kasih jawaban nggak? Kalau saya jadi anak SMA, saya kasih jawaban. Saya enggak mau menerima Mas KPU karena saya belum milih, nggak ada yang ngasih. Jangan-jangan kayak gitu.
Ya itu kan Oke. mungkin sebagian Keluarganya agar lah. mereka disampaikan juga pada keluarganya karena Oke, betul. lingkup kita kan lingkup anak-anak juga kita kan sebagai bagian dari keluarga sehingga Yes. itu bisa menjadi informasi anak-anak mungkin pada Sampai ke kakaknya keluarga lah, itu yang udah ada- punya pilih yang punya gitu hak pilih seperti itu Mas Bimo. Iya, bagus sekali tujuan dari apa yang disampaikan oleh KPU Banjarnegara, termasuk ketika ada pertanyaan dari anak yang belum punya hak pilih, Ya. tapi udah konsen, ada perhatian, kritis, penjelasannya sudah ada. Ya. Nanti akan dipraktekkan atau enggak ya ketika genap 17 tahun atau sudah berkeluarga gitu ya. Iya dan gini Mas Bimo, Gimana? kan kalau pemilu selanjutnya adalah tahun 29. 2029. Iya. Hmm. Adik-adik yang sekarang SMP ini kan Iya. sudah Milih. punya hak pilih lah. Betul. Itulah mengapa saat ini kami juga mencoba untuk menyentuh kepada bukan hanya tingkat SMA, Iya, ya. tapi juga kepada siswa-siswa di level SMP, MTS, SMP, ya, iya. gitu, seperti itu Mas Bimo. Datang ke SMP, MTS, SMK, SMKIK dan lain sebagainya. Mengasihkan aja ya. Iya kita ya ketemu anak-anak Semangat, muda, Pak. ya, semangat. Gitu. Jadi cah nomani gitu, Ya, cah sekolah ya ada gitu ya. sedikit nostalgia. Saya dulu seperti mereka, Oh, gitu, iya, misalnya betul ada gitu orang ya. ngomong gerungsung atau seperti apa. Betul gitu. sekali. Saya dulu seperti mereka. Ya ada sisi-sisi nostalgianya Betul. lah Mas. Gitu. Saya juga seneng ini kalau ada kegiatan seperti itu ikut ke sana. Iya, ya kan nanti kapan-kapan kita jalan Jadi lebih bareng. seger gitu ya. Iya, iya. Untuk Mitra Banjarnegara yang siang hari ini mungkin waktunya lagi luang, pengen gabung teman-teman kita dari KPU Banjarnegara, Mas Castro Suwito terutama, ini siap berbagi informasi. Jadi silakan yang pengen ngobrol lah tentang pendidikan pemilih berkelanjutan, ada nomor telepon, nomor WA yang bisa dihubungi di 0851 2961 9691. Yang menyimak siaran streaming Radio Suara Banjarnegara bisa Anda simak lewat Play Store gitu ya. Tinggal ditulis saja Radio Suara Banjarnegara. Itu yang lebih mudah. Kalau lewat portal juga bisa di rspd.banjarnegarakab.go.id. Mas Castro, Siap. ketika melakukan edukasi tentang pendidikan pemilih berkelanjutan, baik yang lewat sosial media ataupun yang tatap muka. Ini rata-rata dilakukan secara model materinya dibuat dialog, omong-omongan, atau mungkin monolog lah katakanlah, ngomong sendiri seperti pidato atau gimana? Ya, kalau kita misalnya di luring atau tatap muka itu kita bikin interaktif Mas. Interaktif ya. Bahkan tidak hanya sekedar tanya jawab, tapi kita juga punya metode dengan kuis. Ada kuisnya juga? Ada model kuis. Ada hadiahnya juga kuisnya? Ya kalau ada. Kalau pas ada gitu Kalau ya. pas ada. Jadi ini kuisnya juga memancing pengetahuan peserta atau anak-anak sekolah ini. Iya. Sejauh mana mereka mengetahui istilah-istilah atau tahapan-tahapan atau apa ya hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi maupun pemilu. Iya. Nah kita adakan kuis itu kadang kita semacam pretest Iya, iya. di awal dan nanti ada post testnya yang untuk kuis yang di akhir. Jadi nanti kan kita ketahuan bagaimana progres pengetahuan mereka sebelum dikasih tahu dan setelah dikasih tahu. Betul. Seperti Iya. itu. Ada cara-cara untuk ya paling tidak bisa mengukur lah ya. Iya, seperti itu. Animo Kita juga mereka. Mas Bimo, Gimana? kita juga punya sarana podcast yang itu juga rencananya kami juga akan undang Oke. ya, teman-teman dari luar, Iya. baik anak-anak sekolah. Sering live podcast juga Pak dari KPU? Kita kalau yang di KPU Banjarnegara kita rutin setiap 2 minggu sekali dan 2 minggu selanjutnya adalah dari untuk yang terkait hukum JDIH. Jadi kita rata-rata 1 minggu 1 kali Ada podcastnya? ada podcast. Live atau record? Kita tapping Mas. Iya, typing ya. Iya. Belum berani Oke. seperti di Iya. Suara Banjarnegara ini. Padahal kalau di sana kan lebih bagus ya, representatif juga tempatnya. Ya nanti kapan-kapan gantian Mas Bimo yang main ke sana. Siapa tahu disiarkan langsung dari lantai 3, lantai 4, padahal lantainya 2 ya. Aduh, itu lantainya siapa itu? Mas? Lantai tetangga kali. Oke Mas Castro, terima kasih banyak sudah bersiaran, sudah hadir dalam talkshow KPU Kabupaten Banjarnegara. Oke, terima kasih Mitra untuk kebersamaannya dalam acara talkshow radio KPU Kabupaten Banjarnegara. Saya Bimo yang bertugas mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata, kita bebas berkarya.